Banyak orang takut setan bukan karena setannya beneran ada, tapi karena otaknya sendiri sedang menipu mereka. Mari kita cek faktanya. Siapa di sini yang masih takut setan? Atau Anda berjalan sendirian malam hari lalu seperti ada makhluk halus di pojok ruangan, atau takut keluar lihat jendela malam-malam karena di luar jendela itu tempat yang gelap? Kalau Anda sudah pernah pengalaman lihat setan, ya udahlah, saya maklumi itu. Tapi kan mayoritas kita belum pernah lihat setan. Jadi yang kita lihat itu beneran ada atau enggak? Kita harus tahu bagaimana otak kita bekerja dengan cara yang unik. Dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan pareidolia, yaitu kecenderungan otak melihat pola, wajah, atau sosok, padahal sebenarnya bukan. Mengapa otak kita melakukan itu? Karena otak manusia itu dirancang untuk bertahan hidup. Ribuan tahun yang lalu, kalau manusia itu lewat semak-semak, maka lebih aman untuk mengira bahwa itu adalah harimau daripada kita cuek atau mengabaikannya. Karena kalau ternyata salah itu bukan harimau, ya udah, tidak masalah. Tapi kalau beneran itu harimau dan kita mengabaikannya, nyawa bisa melayang. Akibatnya apa? Otak manusia memiliki kecenderungan untuk lebih cepat mendeteksi ancaman daripada mendeteksi kenyataan. Selain itu, dalam otak manusia ada bagian yang disebut amigdala. Fungsinya adalah alarm bahaya dalam diri manusia yang bekerja sangat cepat. Masalahnya, amigdala itu tidak selalu bertanya apakah ini benar. Amigdala itu, otak itu hanya bertanya apakah ini berbahaya. Jadi kadang-kadang urutannya bukan ada setan makanya saya takut, bukan. Tapi terkejut, tubuh saya bereaksi takut, lalu pikiran saya mencari penjelasan, dan akhirnya saya menyimpulkan itu pasti setan. Nah, dalam psikologi ini juga berkaitan dengan confirmation bias atau bias konfirmasi. Ketika seseorang sudah percaya bahwa suatu tempat itu angker, maka dia akan lebih mudah menghubungkan setiap suara, bayangan, atau kejadian yang aneh dengan hal-hal mistis. Itulah sebabnya dua orang bisa berada di tempat yang sama. Yang satu merasa kayaknya ada hantu, yang satu lagi merasa itu kan cuma angin. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ketika takut, jangan langsung percaya pada perasaan pertama. Berhenti sejenak, tarik napas, periksa faktanya. Coba kita tanya, apa yang benar-benar saya lihat? Apa yang benar-benar saya dengar? Disinilah kita mengaktifkan bagian otak rasional atau prefrontal cortex agar tidak dikuasai alarm ketakutan dari otak amigdala. Lalu bagaimana Alkitab melihat ini? Jadi Alkitab itu tidak pernah mengatakan bahwa setan itu tidak ada. Setan itu nyata, beneran ada. Kuasa gelap juga nyata. Masih ingat nggak kisah Ayub? Iblis itu bahkan tidak bisa menyentuh Ayub tanpa izin Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dinyatakan bahwa dia yang ada di dalam kita lebih besar dari yang ada dalam dunia ini. Jadi seringkali masalah terbesarnya bukan kuasa setan. Masalah terbesarnya adalah ketika setan berhasil membuat manusia hidup dalam ketakutan. Karena orang-orang yang ketakutan akan melihat ancaman di mana-mana. Orang yang ketakutan akan kehilangan damai sejahtera. Ingat, iblis bekerja dari luar, tapi rasa takut itu bekerja dari dalam. Dan seringkali yang paling menakutkan bukan apa yang ada di depan mata kita loh, melainkan apa yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri.